Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 9 MTS Perguruan Mu'alimat yang kami banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan daring yang kelima. Nah, untuk pertemuan kali ini kita tetap membahas tentang bab muamalah. Pertemuan minggu kemarin kita bahas tentang jual beli. Kini kita akan membahas tentang masalah qirot. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, nah, untuk materi pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang qirot. Kita tahu keteladanan Rasulullah SAW dalam berbisnis menjadi ukuran bisnis bagi umatnya. Ketika beliau berbisnis, pernah menerapkan sistem qirot. Beliau mengambil dagangan dari Sayyidah Khadijah, kemudian dibawa dan dijual ke daerah Syam. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan antara Sayyidah Khadijah sebagai pemilik modal dan beliau sebagai penjual. Nah, untuk memperjelas tentang qirot, kita akan membahasnya dengan runtut. Qirot berdasarkan tinjauan bahasa artinya meminjam atau memotong. Sedangkan berdasarkan istilah syara, qirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan ketika akad. Atau dalam istilah lain, qirot adalah kerjasama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Hukum qirot adalah mubah atau jaiz atau boleh dengan syarat dilakukan untuk kebaikan. Qirot sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, qirot dapat membantu sebagian masyarakat miskin dalam upaya mencukupi kebutuhan hidupnya. Modal yang dipinjam tersebut dapat digunakan untuk usaha sesuai bakat dan kemampuan peminjam. Bagi pemilik modal, qirot merupakan bukti kepedulian kepada masyarakat miskin. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah, Bismillahirrahmanirrahim, Ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrataini illa kana kasodaqotiha marratan. Artinya, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dengan 2 kali pinjaman, kecuali perbuatan itu seperti sedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan syarat qirot. Rukun qirot ada 5, yakni pertama pemilik dan penerima modal, kedua modal, ketiga pekerjaan, keempat keuntungan, dan kelima ijab qabul atau perjanjian.
Nah, ini memiliki syarat-syarat tersendiri. Syarat bagi pemilik dan penerima modal harus sudah dewasa, sehat akal, dan sama-sama rela. Kemudian syarat modal harus diketahui secara jelas jumlahnya, baik oleh pemilik maupun penerima modal. Syarat pekerjaan, jenis pekerjaan ditentukan sendiri oleh penerima modal sesuai bakat dan kemampuannya. Pemilik modal boleh mengetahui jenis pekerjaan tersebut. Kemudian syarat keuntungan, besar kecilnya bagian keuntungan hendaknya dibicarakan saat mengadakan perjanjian. Syarat ijab qabul atau perjanjian, dalam pengambilan dan penyerahan modal disertai dengan ijab qabul dari pemberi modal dan penerima modal secara sah. Itu tadi rukun dan syarat qirot. Nah, mengenai bentuk qirot, kita mengenal bentuk qirot ada dua. Yang pertama, usaha sederhana. Yang kedua, usaha modern. Usaha sederhana yaitu qirot yang dilakukan antar perorangan. Nah, di sini pemilik modal memberikan modal kepada orang lain untuk modal usaha. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjalankan modal dari Sayyidah Khadijah untuk usaha perdagangan. Itu termasuk bentuk qirot dalam usaha sederhana. Yang kedua, usaha modern. Qirot ini berbentuk penanaman saham pada perusahaan bank muamalat, BMT, atau koperasi, kemudian dikembangkan untuk berbagai usaha. Nah, macam-macam qirot antara lain KCK atau kredit janda kula, B. KPR, kredit pemilikan rumah, C. KMKP, kredit modal karya permanen. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam qirot. Antara lain, penerima dan pemilik modal harus saling percaya. Artinya bisa mempercayai dan dapat dipercaya. B. Penerima modal harus berusaha secara hati-hati dan benar. C. Perjanjian antara pemilik dan penerima modal hendaknya dibuat sejelas mungkin, bahkan perlu pula adanya saksi. D. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan penerima modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. E. Jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang lalu. Jika tidak ada, hendaknya kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Nah, demikian pembahasan singkat tentang masalah qirot. Anak-anak bisa mencatat hal-hal yang penting di buku catatan masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.